Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa kembali bersama saya Farid, sarjana pendidikan Sekolah Dasar Guru SDN Pakom 5, Kecamatan Pakom, Kabupaten Pamekasan. Saya calon guru penggerak angkatan kelima. Kali ini akan menyampaikan aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Yang telah berjuang berebut kemerdekaan, ingin belajar dirasa tidak aman karena masih banyak pertempuran usaha-usaha dari pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Bagaimana dari para penjajah, utamanya dari negara Belanda, negara Jepang yang telah menjajah negara kita. Untuk Belanda dan telah menjajah negara kita 3,5 abad. Berapa ini 3,5 abad? 350 tahun. Tidak aman di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pakom 5, yang terhormat pemateri Diseminasi Budaya Positif Bapak Farid SPD SD, beserta Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita melaksanakan IHT Diseminasi Budaya Positif yang tujuannya adalah peningkatan mutu guru. Baik, kami sebagai moderator akan membacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Farid, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, hari ini pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah dengan harapan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua hadirin diharap
berdiri. Keempat yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Pawang 5 kepada yang terhormat Bapak Muhammad Suri SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sedia hadir dalam rangka diseminasi budaya positif. Selama ini tidak mengalami perubahan. Jadi dengan adanya diseminasi budaya positif, barangkali Bapak Ibu nanti juga ikut andil dalam perubahan tersebut. Yang mudah-mudahan nantinya pemateri akan memberikan metode-metode baru terhadap rekan-rekan guru untuk memberi mata pelajaran kepada siswa. Tentunya ini merupakan barang baru yang tidak mudah tanpa ada sosialisasi yang namanya diseminasi budaya positif. Karena di diseminasi budaya positif itu merupakan perubahan paradigma baru atau paradigma belajar. Di antaranya disiplin positif, motivasi atau dorongan, perilaku manusia, utamanya kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, posisi kontrol restitusi,
keyakinan, kelas utamanya, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dalam acara ini bermanfaat utamanya kepada rekan-rekan guru yang berada di lingkungan kami. Dan nantinya sesuai dengan apa yang kita harapkan di lembaga kami. Saya kira saya tidak panjang lebar karena ini ada narasumbernya untuk memperjelas tentang diseminasi budaya positif. Maka dari itu kami tidak panjang lebar. Tentunya rekan-rekan saya mohon mengikuti dengan aktif, positif, dan sukses. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, yakni Bapak Farid SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Pokok 5, Bapak Muhammad Suri, Sarjana Pendidikan, dan segenap Dewan Guru SD Pokok 5 yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sudah terus bisa menambah ilmu dan wawasan. Untuk hari ini kita insya Allah akan bersama-sama belajar, saling sharing bersama, yaitu tentang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tapi sebelum saya mulai, Bapak Ibu saya mohon izin berdiri terlebih dahulu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasannya budaya positif itu akan terbentuk dari tema-tema yang ada di bawahnya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah dalam 60 menit ke depan saya akan menyampaikan konsep-konsepnya saja. Untuk pelaksanaannya atau implementasinya, insya Allah nanti Bapak Ibu guru bisa mempelajari lebih lanjut dari materi yang sudah saya share di grup. Maka dari itu, baik Bapak Ibu, kita mulai terlebih dahulu dari pertanyaan pemantik untuk memancing pikiran kita terkait dengan perilaku anak kita dan bagaimana cara kita mengatasi apabila ada perilaku anak yang dapat dikatakan melanggar aturan ataupun tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka lakukan. Contoh, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk menjawab. Kira-kira setuju enggak? Ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju. Bapak kami setuju ya? Ya, setuju. Mungkin bisa memberikan alasan. Kenapa kok setuju memberikan hukuman kepada anak dapat mendisiplinkan siswa itu? Mungkin baju bisa diceritakan.
dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya sangat setuju. Berhubung siswa sekarang sudah tidak layaknya menjadi siswa karena ada yang berlari, makan di dalam kelas, maka hukuman itulah yang sangat penting. Kalau tidak diberi hukuman, mungkin seterusnya dan selebihnya akan seperti itu. Bahkan diberikan tugas, mereka semua lalai untuk menjalankan tugas tersebut. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Untuk selebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendisiplinkan anak, setuju. Nah, mungkin ada yang berseberangan pendapatnya dengan Bapak Kamali. Tadi Pak Kamali setuju memberikan hukuman kepada anak itu dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada satu video tadi. Karena nanti pasti pertama kita akan bilang setuju dengan hukuman itu. Nanti setelah kita bahas bersama, ternyata hukuman itu memberikan efek yang bagaimana terhadap anak. Nah, mungkin ada yang berbeda dengan Bapak Kamali. Ya, Pak Hosen, silakan Pak. Terima kasih. Saya agak sedikit berbeda jawaban dengan Bapak Kamali tadi. Memberikan hukuman kepada anak, kalau Pak Kamali itu sangat setuju tadi, 100% insyaallah mungkin setuju. Untuk saya pribadi itu saya setujunya 50%. 50% setuju, 50% tidak. Karena mengapa? Kalau kita mengingat cara guru mendidik pada waktu dulu, tempo dulu, itu memang lebih banyak pada pemberian hukuman. Anak-anak itu salah sedikit langsung dihukum, langsung ditempelin, langsung dipukul dan sebagainya, dimarahi habis-habisan. Itu dulu. Tapi sekarang tidak. Cara mendidik anak sekarang itu tidak harus ketika anak itu salah jangan langsung dihukum. Tidak. Mungkin bisa dipanggil mengapa anak-anak itu melakukan kesalahan seperti itu, latar belakangnya apa permasalahan dari sekolah atau permasalahan dari rumah dan sebagainya. Setelah kita mengetahui akar permasalahan anak itu nakal, kenapa anak ini nakal dan sebagainya, maka kita mencari solusi bagaimana anak ini agar bisa berubah sebisa mungkin tanpa memberikan hukuman, dengan kesadaran sendiri. Memberikan penyadaran kepada anak agar anak itu sadar dari dalam dirinya bahwa melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu kejahatan itu tidak baik bagi orang lain juga bagi dirinya. Lah, hal-hal seperti itu perlu kita melakukan pendekatan kepada anak. Itu. Jadi mendisiplinkan itu saya 50% setuju dengan cara memberikan hukuman, 50% tidak. Karena 50% satunya itu dengan cara pendekatan, melakukan pendekatan terhadap anak. Tidak harus dengan hukuman agar anak itu disiplin. Demikian mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak Ibu guru akan menyadari sendiri bahwasanya nanti pada disiplin positif itu materinya akan ada berhubungan atau berkaitan dengan dampak terhadap anak itu sendiri. Apabila kita memberikan hukuman bagaimana, kemudian memberikan konsekuensi bagaimana, dan pembentukan keyakinan atau kesepakatan itu bagaimana dampaknya terhadap kita. Nanti akan kita bahas. Lanjut pada pertanyaan tematik yang kedua. Mungkin bisa dijawab secara klasikal saja bersama-sama. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana dengan yang kedua ini? Setuju? Setuju ya? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sendiri sering memberikan penghargaan kepada anak, kepada murid. Ketika murid itu misalkan dapat nilai tinggi, apapun bisa menjawab, ketika ada permainan yang disuruh tebak kembar dan sebagainya. Ini saya sering. Tapi apakah
dampak yang dirasakan oleh anak ketika kita memberikan penghargaan, apakah itu betul-betul membagikan motivasi anak yang jangkanya panjang atau malah yang jangkanya pendek? Next. Nah, untuk materi kita pada hari ini, Bapak Ibu, di situ ada 6, tapi insya Allah nanti saya akan lebih fokus pada keyakinan kelas, kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, disinilah perubahan paradigma yang akan kita coba bahas bersama-sama, Bapak Ibu. Di sini ada simulasi kegiatan kepalang tangan. Pak Hasan kalau mau lihat di sini ada materinya. Mari tak ngeteng. Coba saya baca ya Bapak Ibu ya. Ada A dan B. A itu berarti Anda, B itu berarti teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi anggaplah kertas yang kita genggam itu merupakan hal yang sangat berharga bagi kita. Jadi bagaimanapun usaha orang lain untuk bukan, kita harus mempertahankan. Nah, teman Anda atau si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Nah, inilah nanti yang akan kita praktekkan. Kira-kira strategi apa yang akan kita berikan kepada anak kita ketika kita ingin anak tersebut berubah? Apakah dengan cara misalkan mengancam atau menghardik atau membujuk, merayu, menyuap atau menggunakan semua itu tergantung dari kondisi kita kadang-kadang. Memperpaan dari rumah sudah Di rumah nih ke sekolah. kemudian di sekolah kadang-kadang itu juga berdampak. Bukan hanya Bapak Ibu yang merasakan, saya pun juga mengalami kejadian yang sama seperti itu. Contohnya kemarin sempat kejadian kepada anak saya kelas 4, meskipun tidak disengaja, ternyata saya menyadari itu adalah perbuatan yang salah bagi saya sampai mengalami cedera sedikit. Tapi alhamdulillah dengan bantuan salah satu guru di SMA 5 yaitu Pak Hasan bisa memberikan semacam penjelasan atau nasihat kepada walinya atau orang tuanya sehingga alhamdulillah sama-sama legowo. Dan itu merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Dan ini juga berhubungan dengan materi ini. Sehingga untuk kedepannya mungkin Bapak Ibu juga bisa belajar beradaptasi menggunakan paradigma baru ini. Yang tadi itu berhubungan dengan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Di sini kita sebagai guru akan berusaha untuk mengontrol murid. Misalkan yang berkeliaran, kemudian yang tidak sopan, ada yang tidak mengerjakan PR, ada yang tidak mendengarkan guru ketika menjelaskan, ada yang menggambar ketika pelajaran tentang tematik yang seharusnya dia mengerjakan, kadang murid itu menggambar. Di sini bagaimana sikap kita untuk mengatasi tersebut? Nah, di sini ada beberapa ilusi bahwasanya nanti insya Allah kita sebagai guru akan belajar bersama-sama untuk bisa memberikan motivasi kepada murid itu secara intrinsik, artinya menumbuhkan kesadaran bagi anak kita secara dari dalam. Artinya mereka itu akan sadar dengan sendirinya dengan bantuan-bantuan kita memberikan penanganan yang nanti kita akan pelajari. Memahami 5 posisi kontrol, kemudian menerapkan 3 segitiga restitusi nantinya. Lanjut Pak. Sudah Pak. Lanjut saja. Ini nanti oleh Bapak Ibu bisa dibaca ya. Nah di sini untuk disiplin positif.
merupakan teori dari Dr. William Glasser. Di sini kita harus paham Bapak Ibu, ada 4 yang minimal yang harus kita pahami, yaitu makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti saya akan fokus pada teori motivasi dan 5 posisi kontrol. Untuk makna adanya paksaan, tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya hadiah. Kadang-kadang kebanyakan dari kita sendiri bahkan kalau ada hadiahnya, kalau ada hukumannya baru kita akan mengerjakan. Karena takut dihukum, karena takut disanksi. Supaya dapat hadiah, saya harus belajar. Nah, untuk ke depan bagaimana kita membangkitkan anak kita supaya ada kesadaran bahwasanya hal yang mereka lakukan itu akan berguna baginya dari sekarang dan seterusnya. Yang mana kegunaannya itu bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain juga. Nah, ekstensi itu berarti dari luar. Contoh dengan takut karena ada hukuman, takut disanksi, atau motivasinya karena supaya dapat hadiah, supaya dapat penghargaan. Itu kalau secara ekstensif. Kalau intrinsik, di set sebelumnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Silakan Bapak Ibu dibaca sambil dibaca. Nah, baru nanti dari nilai-nilai kebajikan itu akan dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Karena makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk ke depan usahakan di dalam kelas kita jangan ada aturan-aturan, tapi ubahlah menjadi keyakinan-keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan. Apa bedanya, Pak? Beda, sangat beda antara peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan. Karena peraturan itu nanti dilanjutkan nanti saja. Ini kalau tidak menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, nanti untuk menghukum ini, contohnya untuk menghukum ini nanti ada di selanjutnya. Kita pelajari bersama. Sebagai pembuat rasa bersalah itu bagaimana, sebagai teman itu bagaimana. Ada dengan contoh kali, oh ternyata kemarin saya terhadap anak saya malah sebagai penghukum, atau malah sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi yang lebih bagus ini nanti diusahakan kita harus sebagai yang posisi 5 itu, sebagai manajer. Cara memperlakukan terhadap mulut kita. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin itu kita pahami Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bagaimanakah penjelasan dari disiplin positif ini? Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Di situ Bapak Ibu untuk makna disiplin. Makna disiplin. Sambil lalu saya akan menekan saja bahwasannya disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu sebetulnya harus dimulai dari disiplin, ditanamkan disiplin pada anak-anak kita. Kembali lagi, bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran mereka, sehingga terbentuklah yang namanya disiplin. Karena bahkan diri kita sendiri sebagai bapak atau ibu guru, kita kadang-kadang tidak disiplin. Lanjut. Ketiga, nilai-nilai kebajikan itu untuk saat ini yang sedang viral atau yang sedang booming, yaitu profil belajar Pancasila, di mana nanti diharapkan anak kita akan memiliki karakter profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi itu. Bapak Ibu sudah hafal ya, 6 dimensi profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Makhluk Mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ada lagunya. Ayo kita nyanyi bersama-sama, ada lagunya. Nah,
nanti Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu tercantum yang akan didapatkan oleh siswa kita pada profil belajar Pancasila. Kita kan hafal ya, profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi itu. Ayo coba kita nyanyikan bersama-sama. Berdiri. Nyanyinya itu yang delman itu. Yuk, naik delman itu ya. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Harus hafal itu. Dan Pak Sinal, dan Pak Sinal. 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu. Baik, dilanjutkan anak. Pemberian hukuman itu masuk kategori mana? Motivasi eksternal kah atau motivasi internal kah? Coba kita perhatikan di sini. Eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya kemarin ketika anak kita terlambat murojaah, kemudian saya menghukum yang terlambat itu berdiri di halaman sekolah, dijemur, saya kira bah jalan. Itu akan mendisiplinkan disiplin, tapi sementara. Mau tak hadir, takut minum, kamu takut minum macam. Masih enam menit, orang jumpa di Pak Hari itu aja coba tak bosan, mumpun terlambat. Itu betul disiplin, tapi cuma dalam jangka pendek saja. Nah, kita sebagai guru usahanya bagaimana supaya menumbuhkan kesadarannya. Artinya motivasinya itu timbul secara intrinsik dari dalam. Contoh lagi yang eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya setiap malam Ahad itu mengadakan Marble Bapak Ibu, mari belajar sambil bermain, yaitu tebak gambar dan PCO. Pada hari Seninnya bagi yang dapat juara 1, 2, 3 di situ, saya beri hadiah. Saya beri hadiah meskipun Senin. Setiap pekan, setiap minggu. Jadi kalau dikalkulasi anggaplah 15.000 itu setiap pekannya. Saya untuk membeli hadiah dan dibagikan kepada anak-anak yang mengikuti tersebut. Minggu berikutnya banyak yang ikut. Kemarin kan 20 murid saya yang kelas 4, sekarang yang naik kelas 5. Itu hampir 75% yang ikut. Yang lain saya ikut mungkin karena tidak punya paket atau memang dari beli pinjam HP. Ikut. Tapi saya berpikir, beri hadiah mulu. Beberapa bulan kemudian saya itu sebetulnya bisa untuk menyiapkan hadiah meskipun bukan hanya snack. Tapi saya berinisiatif pada waktu itu akan diubah hadiahnya dengan semacam kalung medali perak, medali emas, medali perak, medali perunggu, tapi buatan. Kalau yang emas itu berarti saya mau cari yang kertas emas, yang kuning, yang perak dan sebagainya. Itu karena ada beberapa hal saya tidak jalan. Nah kali ini di kelas 4 yang 2022-2023 ini saya menjalankan KTCO sudah pekan ketiga, saya tidak beri hadiah. Saya berusaha untuk mencoba membangkitkan anak-anak saya itu mengikuti permainan KTCO itu dari dalam. Alhamdulillah banyak yang ikut. Karena sebelumnya saya membentuk kesepakatan yang sudah saya tempel di sini, ada 5 kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus anak-anak saya itu ikuti. Dan sebetulnya tidak ada konsekuensi atau tidak ada hukuman. Nanti ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Pernah
Bagaimana yang termasuk motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif itu sendiri? Di sini untuk menghargai diri sendiri. Jadi semuanya bermuara pada diri sendiri, pada anak itu sendiri. Untuk dikembalikan kepada niatnya. Dan konsep yang ini dinamakan amalu dunia. Jadi dari mana anak itu supaya ada timbul niatan dari dalam hatinya untuk belajar dengan yang sungguh-sungguh. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita berusaha untuk mengeluarkan pendapat atau keyakinan dalam dirinya sehingga dia bisa menghargai diri sendiri untuk berubah. Lanjut Pak. Ini kutipan dari KHD Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu kan yang kita sulit kadang-kadang. Kita kan itu terjadi kecamuk, manajemen konflik, kan ya Bapak ya. Mau langsung menjawab panggilan sholat atau masih mau menanyakan diri. Nah, di sini maka kita harus merdeka, artinya cakap membuat perintah diri sendiri, menentukan pilihan mana yang baik bagi kita, bagi diri kita, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Pengembalian sesuatu. Kalau di perbankan pengembalian dana. Kemarin tiba-tiba saya dapat notifikasi ada restitusi perbankan itu, alhamdulillah dari pengambilan beberapa itu ada restitusi. Apa pengembalian? Udah tahu berapa persen saya dapat itu. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada posisi mereka. Artinya mereka itu kalau dalam bahasa sekarang bisa move on, tidak terus menerus memikirkan kesalahannya, tidak selalu merasa bersalah. Dengan adanya restitusi ini, maka anak-anak itu akan menjadi legowo, menjadi move on, sehingga setelah timbul kesadaran, anak kita akan berubah menjadi lebih baik tentunya. Lanjut. Ciri-ciri restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri, pada solusi, dan mengembalikan murid yang semula merasa bersalah sehingga mereka timbul kesadaran dan bisa bergabung kembali kepada kelompoknya. Kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Murid jika merasa salah, kadang-kadang si akan tak boleh menjaga kan terus. Seperti itu. Nah, dengan adanya restitusi ini semacam terapi. Kalau kata Pak Musen kemarin itu di pembelajaran kuantum itu berusaha mengembalikan diri mereka menjadi pribadi yang sebelumnya, namun menjadi lebih baik. Lanjut. Keyakinan kelas. Lanjut Pak. Lanjut. Di situ ada tablet. Nah, di sini Bapak Ibu, yang mana? Coba dijawab. Yang kanan apa yang kiri? Yang merupakan keyakinan kelas. Dan mohon diberikan tanggapan. Yang kanan berarti sebelah selatan ya. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Apa? Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri, itu kalau judulnya sama-sama kesempatan kelas. Namun coba kita identifikasi, analisis mana yang termasuk keyakinan kelas. Yang sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Mungkin ada yang mau menjawab, Bu Titin? Menurut saya yang merupakan kesepakatan kelas adalah yang di sebelah kiri. Keyakinan kelas Bu? Hah?
Mana yang merupakan keyakinan kelas? Iya. Yang di Mana atas. yang merupakan keyakinan kelas? Ya, yang di atas. Yang kanan apa yang kiri menurut ibu? Yang merupakan keyakinan kelas menurut saya yang sebelah kiri, Sebelah kiri. Sebelah kiri mana ya? yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Alasannya kenapa? Alasannya karena kita mendisiplinkan siswa itu dengan datang tepat waktu tanpa karena ada hukuman atau semacamnya lah. Jadi begitu datang ke sekolah bertemu guru langsung mengucapkan salam kepada guru, kepada teman tanpa disuruh. Begitu juga dalam menjaga kebersihan sekolah. Karena di sekolah itu sudah banyak tempat sampah baik di dalam kelas, di depan kelas, ya. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu merupakan kebiasaan setiap harinya. Terus aktif dalam pembelajaran. Jadi setiap hari anak-anak dari rumah ke sekolah aktif dalam belajar. Tadi Ibu Titin berpendapat bahwasanya yang termasuk keyakinan kelas itu yang bagian kiri. Yang bagian kiri. Dalam tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Mungkin ada yang berpendapat berbeda, yang termasuk keyakinan kelas. Mungkin Pak Fajar, silakan. Ya. Itu dari awal namanya. Sudah tahu, dari mana? Kan juga beda. Iya mulai. Anu ada cek foto. Jawabannya ada bisa maka kita akan bisa membedakan. Yang kalau ada Andi nambah lebih keren. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dengan kelas. Keyakinan kelas itu yang pertama dapat diartikan sebagai kemampuan untuk diterapkan di dalam kelas. Apa yang bisa kita diterapkan saat di dalam kelas. Jadi di dalam kelas kita bisa menerapkan yaitu yang pertama yang sebelah kanan, guru dan murid saling menyayangi. Menerapkan semangat belajar. Kemudian yang ketiga, peduli dengan teman-teman. Jadi kami meyakini keyakinan kelas itu ada di yang paling yang kanan. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Demikian pendapat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Baik, ada perbedaan tadi di sini antara Pak Fajar dengan Bu Titin. Pak Fajar memilih yang termasuk keyakinan kelas itu yang bagian kanan. Sedangkan Bu Titin memilih yang bagian kiri itu termasuk keyakinan kelas. Mana yang benar? Kita coba lihat pada slide berikutnya. Di situ ada dua kolom, maaf. Pertama peraturan, yang kedua keyakinan kelas. Coba kalimatnya itu Bapak Ibu. Sebetulnya antara peraturan dengan keyakinan kelas itu hampir sama. Mungkin kalau bisa dianalogikan, keyakinan kelas itu dapat dikatakan kata umum, kalau peraturan kelas itu kata khusus. Contoh, peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu kan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti menghargai atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar mulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen untuk disiplin tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan, menghormati orang lain.
Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan. Apa itu? Dipakai itu ya? Ya, koridor kelas. Kalau keyakinan di situ apa? Keselamatan dan keamanan. Nah, jadi pada intinya ternyata kita itu diusahakan untuk menumbuhkan keyakinan pada anak-anak kita daripada peraturan-peraturan yang sangat jelas. Kalau di sini saya menunjukkan dua, Bapak Ibu. Ada peraturan, ada keyakinan. Di sini peraturannya ini saya juga menulis. Pak Hosen kalau tidak salah kesepakatan kelas di kelas 6 ya, menulis juga. Itu dibentuk hasil dari diskusi dengan anak-anak kan? Kesepakatan dengan anak-anak kita. Jadi bedanya antara peraturan dengan kesepakatan atau keyakinan ya, itu sama ya. Kalau peraturan itu lebih spesifik, lebih khusus. Sedangkan keyakinan itu lebih umum. Artinya kita membagikan pada diri anak kita itu, oh, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, maka saya harus mengerjakan PR misalkan. Jangan langsung ditulis di kelas kita peraturan mengerjakan PR. Hukumnya wajib, pasti diberi didenda kalau dan gagal kebiasaan kelas, mengikuti murojaah. Ini betul. Itu kata ibu siapa namanya itu, kalau tidak salah ibu Nenda, itu memang mengatakan tidak usah mencopot peraturan yang sudah ada di kelas, tapi usahakan dari peraturan-peraturan itu kita membuat keyakinan. Kan bisa diangkat dari peraturan, kita bisa angkat atau turunkan menjadi ini. Jadi bukan diubah, tapi usahakan kita membuat keyakinan supaya anak-anak kita itu mengerti. Oh, ternyata selalu menggunakan buku, kemudian mengembalikan step ikan pinjam pada temannya ataupun yang lain. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah, di sini contoh kesepakatan kelas yang saya buat bersama anak-anak, menjaga kekompakan. Itu kan lebih umum. Kemudian saling menyayangi, menghargai pendapat orang lain, menjaga kebersihan dan disiplin dan bertanggung jawab. Jadi saya tidak menghapus dari peraturan yang sudah kita buat bersama anak-anak, namun saya juga membuat keyakinan-keyakinan supaya ketika anak kita melakukan kesalahan, contoh tadi yang namanya Ferdi, karena Oning bukan Ferdi sampai Ferdi duduk di bangku paling depan ketika pelajaran matematika. Dia enak menggambar. Jadi langkah saya memanggil ke depan, kemudian ditanyakan kenapa menggambar, alasannya kenapa, dan dikembalikan kepada keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Ayo, bagaimana kesepakatan kelas kita? Nah, salah satunya di sini menghargai pendapat orang lain, termasuk menghargai guru. Seperti itu. Ketika guru menjelaskan di depan, maka murid harus mendengarkan atau menyimak. Terima kasih Pak Mosen sudah membaca sendiri. Lanjutkan, saya nanti akan fokus pada 5 fungsi kontrol dan segitiga restitusi dalam menangani murid. Lanjut. Ini Bapak Ibu dipahami ya. Ini ada di depan barusan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti akan berusaha untuk memiliki ini, atau akan berusaha untuk mempertahankan jika sudah ada pada kita. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Penguasaan di sini apa maksudnya? Penguasaan di sini maksudnya kita berkuasa terhadap diri kita sendiri. Mengontrol diri kita sendiri tanpa ada kesenangan. Insya Allah sudah paham ya. Lanjut. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu 5 fungsi kontrol. Lanjut Pak. Di sini ada contohnya.
Di sini ada contohnya. Dan kita coba sadari bersama, setiap hari di dalam kelas kita di posisi apa yang kita berikan kepada anak kita? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer? Dari kelima posisi kontrol ini itu dibedakan menjadi 3: identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau yang pertama itu dari luar, artinya motivasi ekstrinsik. Yang kelima itu atau sebagai manajer itu namanya motivasi intrinsik. Coba kita lihat ini. Di sini guru berbuat, contoh guru berbuat misalkan. Kalau misalnya kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka kita sebagai penghukum. Oh ya, anak-anak tomo ya, terlambat melolong. Berarti itu penghukum, karena kita menghardik, mencubit. Siapakah Bapak Ibu yang tidak pernah mencubit? Pasti semuanya pernah mencubit atau menjewer. Ternyata itu masuk pada penghukum, jelas, karena secara fisik. Atau menyindir, menyakiti, tidak menghukum secara fisik. Salah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa terhadap kamu. Itu anak-anak itu akan down, merasa bersalah. Itu masuk identitas gagal. Dampaknya terhadap anak itu dalam jangka panjang akan berbahaya. Nah, yang kedua, identitas berhasil ini kita bisa sebagai teman atau pemantau. Apa contohnya sebagai teman? Misalkan membuatkan alasan-alasan untuk murid. Contoh, kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu nanti akan ketinggalan. Gimana itu sebagai teman? Artinya saling curhat kita, memposisikan kita sebagai teman kepada anak-anak kita. Kalau teman tahu bagaimana menghitung dan mengukur, artinya kita memberikan konsekuensi. Kalau kamu mengerjakan PR, maka kamu tidak usah mengambil sampah-sampah yang ada di luar. Artinya kita memberikan ukuran kepada kita. Mengukur di sini artinya mempresentasikan tingkat pelanggaran yang anak-anak kita lakukan. Kemudian manajer di sini yang kita harus usahakan. Kita harus sebagai manajer, Bapak Ibu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kembali lagi ditanyakan, kenapa berbuat seperti ini? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu kalau guru berbuat. Guru berkata di sini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau para besar bagaimana? Kamu seharusnya kamu sudah tahu nanti. Nah, tadi kan sudah dibaca. Kembali lagi Pak, dulu Pak, kembali Pak, pesan Pak. Ingat ya, posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini ada contoh kelima. Saya minta pendapatnya Bapak Ibu guru. Apakah dari kalimat ini atau dari tindakan guru terhadap muridnya ini termasuk di bagian apa? Lanjut. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya minta pendapatnya Pak Rizky. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan di bawah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk Penghukum. Ya, terima kasih. Terus saya simpan dulu ya jawabannya Mas ya. Kita akan bahas bersama-sama. Dari Bu Mila yang kedua, kamu tidak pernah belajar. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Kira-kira termasuk apa? Pertanyaan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut saya termasuk
bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Membuat membuat orang merasa bersalah. Ya, tepuk tangan untuk Bu Mila. Terima kasih Bu. Kira-kira ini tindakan sebagai apa? Posisi kontrolnya apa? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Sebagai apa Bu? Teman ya. Teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Sebagai apa? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Menghukum apa bersalah? Kan pada suruh kecewa aja. Penghukum. Hukum bersalah. Saya sering ingin kepada buat paling putih mulu, langsung Merasa bersalah Jo. Bersalah. Selalu merasa bersalah. Kita lihat jawabannya Pak Ibu ya. Putih mulu dong. Bapak yang diberi berapa? Itu merasa bersalah nih. Iya. Jawabnya. Nah, ini jawabannya. Tanggal apa nih? Para aja, Pak. Ada juga Zoom. Para aja. Jadi dulu tak tabu. Bukan ambil, Pak. Boleh tak konek boleh. Jaringnya kan. Siapa yang maju? Kelihatan. Ayo. Tangan bang ke bunda jelakan. Entar ke bunda juga kan. Menjustifikasi anak kita anggaplah sebagai tersangka. Difonis. Ayo komi. Buat kan tak mau berkasar kan? Buat legal tak pernah bergerak aku. Kemudian yang kedua, ayolah lakukan demi ibu, itu teman sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Ini yang sering saya lakukan Pak Ibu bagi anak yang bisa menjawab diberikan bintang selama pagi. Kemudian ada bintang prestasi. Itu sering saya lakukan ternyata masuk di 5 posisi kontrol. Ini yang kelima ini. Posisi manajer ini yang harus kita latih kepada diri kita dalam menangani anak kita. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya kita menawarkan anak kita, sering berdialog dengan anak kita, berikan kesempatan anak kita untuk menjelaskan kenapa itu bisa bernalar. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita mau tunah, coba membela kesalahan. Kita kira itu dulu Pak. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ini saya juga sering melakukan terhadap murid saya, apalagi kelas 4 yang sekarang ini banyak yang lambat, bacanya lambat, nulisnya lambat. Yang masih teringat dan sangat melekat di diri saya kepada Alfa. Alfa kan saya tahu nih macam juga. Pengucap, pengucap kalau boleh budiman menulis. Kalau kau di otak ternyata salah. Mudah-mudahan kita semua bisa merubah cara berpikir kita dalam anak kita dan cara memperlakukan anak kita ke depan. Lanjut Pak. Nah, inilah praktek ke depan yang harus kita lakukan, yaitu menerapkan atau mengimplementasikan segitiga restitusi. Lanjut. Kita pahami terlebih dahulu Bapak Ibu, segitiga restitusi ini namanya segitiga berarti menanyakan keyakinan. Di situ sudah saya berikan contoh kalimatnya dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, kepada anak kita yang melakukan bersalah, yang melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa itu? Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah dan mengerjakan PR dulu. Nah, tidak apa-apa kita curhat. Bukan hanya kamu, Bapak dulu pernah
melanggar, buang sampah, bukan hanya kamu. Artinya kita membesarkan hatinya. Jangan salah tapi jadi anak-anak. Dalam artian kita ngalem dulu, ngalem. Oke, lakom ngalem, anak cuma lihat saja mentalnya biar tidak semakin terpuruk. Baru setelah kita menstabilkan identitasnya, sudah lega, sudah besar kembali hatinya, kita validasi kebutuhan. Apa yang dimaksud validasi kebutuhan itu? Contohnya di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pas tanya Aki, benar apa mau ngerjain PR? Benar apa nak datang terlambat? Apa benar dari nama tak yang kuy? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk memberikan apa yang membutuhkan? Bermuncul langgar tak anda ngekui dasi. Kira apa setiba-tiba masa ada ngekui dasi? Ditanyakan. Baru nanti dia akan terbuka. Nah, setelah dia mengungkapkan isi hatinya, kebutuhannya dia ungkapkan, maka kita akan memberikan closing statementnya, kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemarin kan kita sudah sepakat di kelas kita, seperti itu. Kan termotivasi secara intrinsik, tidak lagi termotivasi secara ekstrinsik, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin imbalan, bukan karena ingin reward atau hadiah. Disinilah kita dalam penerapan segitiga institusi ini. Lanjut. Di sini banyak contoh. Nah, contoh untuk membuat anak yang berusaha bergagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini kata-kata guru ya, yang dapat kita terapkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, menggunakan masa salah terus, apakah nanti kamu tidak berdampak buruk bagi kamu sendiri? Kan seperti itu. Artinya kita seperti yang dikatakan Bapak kembali barusan, berusaha untuk membesarkan hatinya. Yang dulu, yang berikut doa saya pernah alako salah, berikut doa saya pernah terlambat. Lanjut. Baru pada sisi selanjutnya, membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ini lebih pada menanyakan reasonnya ya, alasannya. Pada dasarnya setiap tindakan itu tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Power itu berarti apa? Kekuatan, penguasaan, freedom, kebebasan, love, cinta, and belonging, dan kasih sayang, fun, keceriaan. Kemarin saya pernah nelfon Pak Hoser. Di samping ini untuk dokumentasi, tapi saya juga berharap betul-betul akan dilaksanakan oleh kita. Sangat memberikan dampak bagi kita. Kemarin itu Pak Hoser bilang bahwa ketika saya curhat kepada beliau, saya waktu memberikan bukan hukuman, ketika melemparkan pensil kepada meja, itu kan kena ke ininya yoga. Kemudian saya bilang ke Pak Hoser itu, jujur tak mereka Pak, salam kepada Allah, kita salam kepada Allah, alhamdulillah, itu kata saya. Kemudian Pak Hoser itu bilang, ya mungkin itu ada salah satu kebiasaan atau amalan yang diterima oleh Allah. Itu mendengar kata Rasul itu saya agak sedikit lega. Jadi akan berusaha untuk terus menerus meningkatkan amalan-amalan secara satu tidak melakukannya. Misalnya benar-benar apakah
Kemarin tuh Dodi sama Didi pun kan bisa kan makanan tapi dia tidak melakukan. Ini termasuk contoh kata-kata kita kepada mereka kita supaya mereka itu sadar akan kebutuhannya. Kemudian kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti yang saya katakan barusan, ayo kenapa kamu tidak menulis? Tanyakan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok hari? Ini adalah contoh-contoh validasi kebutuhan yang dapat kita terapkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, baru yang sisi terakhir dari segitiga diskusi itu, di sini contoh guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita yang sudah kita buat, yang sudah kita bentuk. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apa kamu ingin jadi anak siapa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu tidak harus sama persis kata-katanya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu untuk kembali membuat anak-anak kita itu menjadi sadar dan lebih baik daripada sebelumnya. Itu. Lanjut. Nah, ini contoh intervensi 30 detik ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Sambil lalu bisa dibaca-baca, apa kamu ingin berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, produknya apa, kapan kamu siap untuk memulai, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai. Sambil lalu Bapak Ibu guru bisa baca-baca di rumah dan mudah-mudahan bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Lanjut Pak. Sekian ya, sebelum ditutup silakan. Ini sudah ditutup. Nah, saya akan ada masukan untuk materi atau metode pemberian hukuman atau apa namanya. Kita sebagai manajer bisa, kita sebagai pemantau. Contoh pada pelajaran pendidikan agama Islam. Contoh pada bab sholat, contoh ya. Kita sebagai pemantau di sekolah, di keluarga pun juga seperti itu. Ya. Pada bab sholat kita diwajibkan, katanya Pak Fajar, sholat itu lebih diutamakan. Sedangkan anak-anak kita kan masih berjalan, bermain, bahkan sampai di rumah kita sebagai pantau keluarga, anak-anak kita sudah saatnya sholat, dia masih main HP, kan perlu dihukum juga, perlu pemaksaan untuk melaksanakan disiplin dalam hal kebaikan. Ya mungkin itu. Jadi tidak semena-mena materi atau metode untuk pemaksaan dihilangkan seperti itu. Mesti perlu ditindaklanjuti untuk mengembalikan kedisiplinan dalam berbuat kebaikan. Terima kasih. Mereview kembali dari 5 posisi kontrol. Di posisi lain atau di sisi lain, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Kamalin. Setuju. Karena posisi kontrol ini kita tidak mungkin setiap hari, setiap saat kita sebagai manajer. Bahkan pada semua tindakan atau pelanggaran yang anak-anak kita lakukan. Kadang-kadang kita pasti menjadi penghukum, menjadi pembuat orang merasa bersalah, kadang-kadang menjadi teman, kadang-kadang menjadi pemantau. Dan untuk menjadi manajer ini jarang kita lakukan. Karena untuk menjadi manajer ini butuh latihan-latihan dan kebiasaan-kebiasaan. Dan kita tidak mungkin untuk menghilangkan yang posisi-posisi lainnya ini, Pak. Bahkan kalau kita runut dengan hadis Rasulullah, kalau tidak sholat, ketika kita menyuruh anak tidak sholat waktu umur 10 tahun, maka kita disuruh memukul.
Namun, ini ada titik penekanannya. Namun, pada 5 posisi kontrol ini yang berkaitan dengan segitiga, karena pemberian hukuman itu yang hak adalah Allah. Kita sebagai guru akan terus belajar bagaimana mencari solusi yang terbaik, memberikan penanganan ya, bukan langsung hukuman, memberikan terhadap anak kita supaya anak kita itu timbul kesadaran. Jadi tidak semua yang dilakukan anak itu harus dengan cara manajer, tapi kita lagi-lagi diusahakan untuk bisa memposisikan kita sebagai manajer dalam menangani anak kita yang melanggar atau yang berbuat salah. Nah, contohnya lagi, misalkan ada anak yang ketika murojaah pagi, coba kita perhatikan dan kita renungkan Bapak Ibu, dan boleh jadi kita akan membentukkan disiplin positif ini dan terapkan kepada anak kita. Kita bereksperimen. Waktu murojaah, apakah anak-anak kita itu timbul dengan kesadarannya atau karena ada ketakutan dalam dirinya? Itu lebih kepada eksternal atau internal. Nah, saya juga setuju pemaksaan itu kadang-kadang diperlukan. Bahkan saya sendiri cepat berpikir, saking lambe abah tak paksa dari emak ke aku ngaji. Mungkin karena kan ambil leker, padahal sangat diingat oleh saya pernah menjatuhkan bak mandi itu, solo mandi tak boleh mandi, saya ngaji hanya kena hukuman dipukul. Tapi setelah dipikir-pikir, merasa untung juga, pocul lampu bahasa dari rumah, pocul lampu bahasa. Mungkin murid nanti, insya Allah pada akhirnya ketika mereka sudah dewasa, mak pocul lampu engkau di pak kembali epokol misal, mungkin ya. Tapi kembali lagi, kita tangan boleh lah. Kadang-kadang ketika kita memberikan hukuman itu, ini kan diupayakan supaya kita meminimalisasi pemberian hukuman, apalagi secara fisik kan. Kemarin yang sangat fatal yang tempat saya lakukan itu, karena hukuman itu Pak, ciri-cirinya hukuman dengan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman ini biasanya spontanitas dan tidak reasonable, tak beralasan, tak sinkron dengan kesalahannya kadang-kadang. Misalkan tidak melakukan PR, kemudian dihukum dijemur. Kan tidak ada hubungannya kan dengan tidak melakukan PR kemudian dijemur. Saya juga pernah sering melakukan seperti itu karena dari saking bingungnya memberikan sampai dari menumbuhkan kesadaran. Mungkin itu menurut saya, teman-teman. Mungkin ada tambahan sebelum ditutup, mungkin ada pendapat atau sharing pengalaman ketika menangani muridnya, supaya ada tambahan juga bagi saya Ibu. Karena sangat fatal kemarin yang saya lakukan, meskipun tidak disengaja melemparkan pensil, tiba-tiba pantulannya itu kena kepada anak saya itu. Dan itu sebagai pembelajaran bagi saya dan mungkin bagi kita semua. Mungkin ada tambahan dari Pak Suli atau Pak Bosan. Insyaallah sebentar. Menanggapi pertanyaan tadi antara hukuman, di satu sisi memang hukuman itu benar seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Saya pribadi itu setuju dengan hukuman itu 50%. Sesuai dengan situasinya, sesuai dengan kesalahannya. Memang ketika anak itu tidak pernah dihukum, ketika anak itu tidak pernah dimarahi, hanya diberikan kasih sayang kita, maka kadang anak tadi itu secara mental dan karakter itu kurang kuat, lebay kadang, seperti itu, nyimanganyih, manja dan sebagainya. Maka dari itu hukuman itu juga pada satu situasi itu penting, dimarahi juga perlu, sehingga karakter dan mental anak itu juga terlatih. Ketika mendapatkan
suatu kondisi yang menekan, mereka tekan kepada anak tersebut, anak itu kuat karena sudah terbiasa diberikan hal-hal yang yang cukup berat, baik berupa tugas yang banyak, atau pernah dimarahi, atau pernah dihukum, sehingga anak itu sudah kuat secara mental seperti itu. Seperti sekarang misalkan anak-anak itu banyak ketika tidak dihukum, ketika tidak dipukul sebagainya karena bertentangan dengan hak asasi manusia, maka yang ada sekarang itu secara fakta dan hasil penelitian mungkin sudah banyak diteliti ini, faktanya sekarang banyak anak-anak itu yang kurang adab, kurang ajar, tidak punya etika dan sebagainya. Maka dari itu kita juga harus proporsional. Kita harus juga memberikan perlakuan kepada anak, memberikan tekanan, memberikan hukuman juga sesuai dengan porsinya, tak perlu berlebihan. Seperti itu mungkin Pak. Jadi pada suatu waktu pemberian hukuman itu penting juga, dan pada suatu waktu pemberian motivasi, membangkitkan semangat kepada anak yang melakukan kesalahan itu juga penting seperti itu. Ini mungkin dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi itu Pak ya. Ketika situasi atau kondisi anak itu memungkinkan untuk diberikan hukuman, maka boleh kita berikan. Namun tetap saja kita harus menjaga supaya pemberian hukuman itu jangan sampai mencederai. Tapi ya terukur istilahnya. Tapi penggunaan seketika restitusi ini adalah salah satu cara yang efektif untuk menghindari kita dalam pemberian hukuman kepada anak kita ke depannya. Semoga kita bisa dapat menerapkannya. Amin. Dari seketika restitusi ini, dan anak-anak kita, siswa-siswi SDN Bawang 5, menjadi siswa yang dapat kita idam-idamkan sesuai dengan profil sekolah kita atau semak Qur'ani yang kita gadang-gadangkan. Semoga anak-anak kita menjadi siswa yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian apa yang dapat disampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada informasi yang kurang lengkap, silakan Bapak Ibu boleh nanti sambil tindak lanjut belajar mandiri di rumah. Karena dari saya ini cuma menyampaikan konsep-konsepnya saja dan belum juga mempraktekkan secara rinci atau secara berkeseluruhan kepada anak-anak saya. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pemateri, Bapak Farid, atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami semuanya. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kamali SAG. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hari ini kami sebagai moderator, apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.